Shalom, sahabat GPB yang diberkati Tuhan, selamat malam. Kiranya para sahabat GPB dimanapun berada, semua dalam kondisi baik dan sehat. Saya Pendeta Clara Yen Aipasa Patisamalo, yang sekarang ini bertugas selaku Ketua Majelis Jemaat di GPB Kartika Sejahtera Bogor, yang akan melayani dalam program Night Call GPIB pada saat ini. Sebelum kita beristirahat, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai pada saat ini. Sebelum kami beristirahat, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang kekal, kudus, dan ajaib. Berkatilah semua sahabat GPIB dimanapun berada, dan berkatilah hamba-Mu ini, supaya kami yang ada dalam program ini akan menjadi pendengar dan pelaku firman yang hidup. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat GPB yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan pada malam hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat GPB yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pasti kita akan merasa senang bila ada yang mengenal kita, yang menegur kita, yang memperhatikan kita. Pasti kita akan merasa bahagia bila ada orang yang dapat menerima kita apa adanya, bahkan menerima kekurangan-kekurangan kita. Betapa bahagianya kita
Bila ada orang yang mengasihi kita dengan tulus, bahkan ia memikirkan sampai hal-hal yang terkecil. Jadi pertanyaan kita, masih adakah orang-orang yang demikian di zaman seperti saat ini? Di tengah krisis melanda kehidupan kita, melanda dunia, masih adakah orang yang mau hadir dalam kehidupan kita, memperhatikan kita, menerima kita, mengasihi kita dengan tulus? Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan. Mungkin kita akan menjawab, zaman sekarang ini sudah susah ya. Ada orang yang demikian. Firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini menggambarkan tentang kasih Allah di dalam Kristus bagi seluruh umatnya. Kasih Tuhan Yesus yang begitu tulus, begitu murni. Kasih yang bisa menerima kekurangan-kekurangan kita. Kasih Tuhan Yesus adalah kasih yang membebaskan. Membebaskan dari rasa takut. Membebaskan dari rasa putus asa. Bahkan kasih Tuhan Yesus membangun jembatan-jembatan kasih bagi dunia, bagi seluruh umat manusia. Sebelum kematiannya, sebelum ia mengalami penderitaan yang luar biasa, Tuhan Yesus datang kepada Bapanya di dalam doanya. Tuhan Yesus datang kepada Bapanya berdoa meminta supaya Bapa memelihara, Bapa menguduskan, Bapa menjaga semua murid-muridnya. Baik untuk kehidupan di dunia ini, tapi juga sampai kehidupan di sorga, kehidupan kekal. Tuhan Yesus menyampaikan kehendaknya supaya dimanapun ia berada, murid-muridnya tetap bersama-sama dengan dia. Artinya bahwa dia memohon kiranya murid-muridnya tetap kuat, tetap konsisten, dan siap untuk rela berkorban di dalam hari-hari ke depan. Di dalam menjalani tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Sampai pada waktunya semua murid akan menerima mahkota kemuliaan yang kekal dan kudus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, dalam hal ini kita dituntun untuk selalu menjadi murid-murid yang setia, yang menjalani hari-hari hidupnya dengan sabar, dengan setia, untuk tidak bimbang, untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi setiap murid, setiap orang percaya benar-benar dapat terus hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam pengampunan, hidup di dalam damai sejahtera. Sekalipun banyak orang tidak menerima apa yang kita lakukan. Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan, Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat GPIB dan saya,
bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan atas kehidupan kita. Dia sungguh-sungguh memperhatikan kita, bahkan sampai hal-hal yang kecil, sampai hal-hal tentang kehidupan kekal bersama dengan Dia. Untuk itu, di malam hari ini, sebelum kita beristirahat, marilah kita memeriksa diri kita masing-masing. Mari kita periksa diri kita masing-masing. Sudahkah saya benar-benar hidup di dalam Tuhan? Sudahkah saya mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh? Sudahkah saya memiliki tujuan hidup yang benar di dalam Tuhan? Mencari Dia setiap saat, dikala susah, dikala berbeban berat, dikala bersedih, tapi juga dikala kita mengalami kesukaan, kegembiraan atas berbagai-bagai hal yang kita nikmati di dunia ini. Malam hari ini, marilah kita kembali merenungkan bahwa Tuhan Yesus sungguh mengasihi aku. Tuhan Yesus sungguh mengasihi sahabat GPB dimanapun berada bersama seisi rumah tangga. Tuhan Yesus mengerti kekurangan kita, tapi kita pun harus memperbaiki diri kita. Tuhan mengenal kita dengan baik. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus menganugerahkan kemuliaan kekal dalam hidup kita. Itulah kabar sukacita, kabar keselamatan yang menjadi pegangan kita di dalam kita akan beristirahat pada malam hari ini. Bila hari ini tubuh kita letih, pikiran kita penuh dengan berbagai macam tekanan, hati kita bermuram, ya. Wajah kita bermuram, ya. Hati kita bersedih, maka peganglah firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita semua. Dan Dia menuntun kita, Dia memelihara kita. Biarlah kita boleh beristirahat pada malam hari ini dengan satu keyakinan, Tuhan tetap bersama-sama dengan aku. Di dalam segala keadaan apapun, Dia tetap memelihara aku. Tuhan Yesus memberkati sahabat GPB dimanapun berada. Amin. Sahabat GPB dimanapun berada, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh diingatkan lewat firman-Mu bahwa Engkau Tuhan atas kehidupan kami. Engkau memelihara kami, Engkau menjaga kami. Bahkan Engkau sudah menyediakan kehidupan kekal di sorga mulia bagi kami. Kami mohon pelihara dan jaga kami di malam ini dalam istirahat kami. Dalam perkenan-Mu ya Bapa, kami boleh bangun di pagi hari. Untuk itu jamahlah tubuh roh jiwa kami di malam ini, supaya esok pagi kami bangun dengan kekuatan dan semangat baru untuk beraktivitas. Berkatilah sahabat GPB dan seisi rumah tangga mereka dimanapun berada. Bila mereka sakit, demi nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka. Bila mereka berada dalam kebimbangan dan keputusasaan, jamah tubuh roh jiwa mereka ya Bapa, supaya mereka tetap teguh, percaya bahwa Engkaulah Tuhan atas kehidupan mereka, dan mereka boleh melewati segala masalah-masalah, tantangan-tantangan.
Berkati tiap pribadi dan tiap rumah tangga. Bahkan berkati persekutuan keluarga GPIB di seluruh Indonesia. Biarlah nama-Mu ya Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kami. Kami memohon demi nama Tuhan Yesus, biarlah pandemi COVID-19 ini boleh selesai. Kasihanilah kami ya Tuhan. Ya Bapa di dalam Kristus persekutuan Roh Kudus, inilah permohonan kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Sahabat GPIB di mana saja berada, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.